Halo teman-teman, kita menjawab lagi nih pertanyaan dari teman-teman di YouTube maupun di live Instagram ya, yang belum terjawab. Kita langsung ke materinya teman-teman. Ini video yang judulnya Klaim Pajak Error, Saranin WP Hapus Putih Potong. Oke, kita langsung mulai pertanyaannya. Teman-teman, Bapak Gideon Lee, malam kawan, saya terima dividen saham yang saya beli bulan April. Dan saya buat bukti potong melalui DJP online sudah bayar juga, bukan di Kotex. Dan salah masukin tahun yang seharusnya 2025, waduh, masukin 2024. Saya mau lakukan pemindahan bukuan dengan IPBK nggak bisa. Apa saya perlu bayar lagi atau gimana? Oke, satu, yang sudah dibayar bisa dilakukan namanya PYSTT. Ini restitusi ya, pengembalian ya, pengembalian. Kedua, yang belum dibayar, maksudnya 2025, bisa dibayarkan kembali. Seperti itu, Pak. Ya, seperti itu ya. Thank you, Pak Gideon. Semangat terbantu. Bapak Ramli Moha, izin tanya kok, di 2025 Januari saya beli mobil dengan uang muka 200 juta. Sisanya kredit angsuran 10 juta per bulan. Apakah SPT saya masukin harta mobil baru dengan nilai 200 juta? Jawabannya, masukin nilai harta total ya, total harga full. Contoh 350 juta. Oke, yang kedua, muncul hutang. Muncul hutang adalah senilai pokok hutang pada tanggal 31 Desember 2025. Kira-kira gitu ya. Harta yang masukin full, hutangnya juga masukin senilai yang terhutang pada tanggal 31 Desember 2025. Begitu. Bukan cuma senilai DP. Bapak Daniel, izin menanyakan apabila ayah kepala keluarga telah lapor SPT, tetapi di SPT anak masih muncul tanggungan ibu dan lain-lain, padahal sebelumnya sudah masuk tanggungan di SPT ayah. Solusi bagaimana? Oke, jadi PTKP ini maksudnya ya, PTKP boleh diedit manual di halaman induk ya, di SPT tahunan. Nah, mengenai daftar anggota keluarga, DUK, dan lain-lain itu cuekin saja. Kan tidak langsung nyambung ya, tidak langsung nyambung ke PTKP. Oke, saya mau nggak terbantu Pak Daniel. Bapak Leonard, kalau orang pajak sudah suruh hapus putih potong, receh, berarti ikutin aja lah, udah pasti. Nanti kalau dipanggil AR, kita bilang, itu saya hapus putih potong disuruh sama kering pajak. Lah, ditempel yang sama AR. Mana gue peduli, kering pajak mana yang lu maksudkan? Ada buktinya nggak? Ada rekamannya nggak? Waduh, repot ya. Oke, Pak. Lanjut. Ini video mengenai 2 ide buruk SPTOP ya. Bapak Ridwan, kok kita kan mau laporin PPh satu, namun L1E terdapat PPh dua dan PPh tiga yang mengakibatkan LB. Itu gimana ya? Ini maksudnya ini maksudnya SPT tahunan ya. Oke. Nah, satu L1E bukti potong biarin saja. Nah, kalau itu memang betul. Nah, kemudian L1D kalau muncul penghasilan yang bukan pekerjaan tetap, maka dihapus penghasilannya. L1D ya, L1D. Kemudian yang ketiga, atas penghasilannya ditulis di lampiran yang namanya penghasilan neto dalam negeri lainnya. Oke, di mana sih gue lupa terus nih, masih formulir baru. Lampiran L3A 4B. L3A strip 4B. Waduh, repot banget ya. Oke, Bapak Komputer 7353. Pak Awan, saya baru beli rumah 1,2 M. Saya selaku pembeli harus melakukan apa di Cortex? Satu, tidak perlu melakukan apapun terhadap transaksi beli. Ya. Dua, nilai rumah 1,2 M.
masuk di bagian harta ya, kategori yang namanya harta tidak bergerak. Apakah cukup 8 menambah harta aja? Betul ya. Betul. Yang ketiga, ingat penghasilan harus cocok ya dengan kenaikan harta. Maksudnya harus wajar SPT-nya. Bapak Ana, misi Pak. Misi Pak, izin tanya. Jika di bagian kolom penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan terdapat beberapa penghasilan dari PTA, padahal tidak bekerja di PT tersebut. Bagaimana ya? Sedangkan saya juga dapat potong 21 dari PTA atas jasa yang saya diberikan. Gimana? Jasa yang saya diberikan. Nah, nominal yang muncul di penghasilan neto dari pekerjaan tersebut juga muncul di bukti potong. Oke. Satu, di bagian penghasilan yang lampiran 1D ya. Lampiran 1D, di situ hanya perlu yang A1 saja, yang yang sebagai pegawai tetap. Oke, kemudian yang lain dihapus. Yang lain dihapus. Kemudian di lampiran L1E, bukti potong. Nah, ini sudah betul. Nah, cek kembali ya, cek kembali apakah benar memang bookpotnya salah. Kalau salah, maka boleh dihapus dan konfirmasi ke pihak perusahaan ya, minta pihak perusahaan minta mereka hapus bookpot tersebut. Oke, yang ketiga, jika bukti potong sudah benar dan tidak dihapus, maka eh, tambahkan penghasilan di lampiran apa tadi? L3 L3A strip 4.B. Nah, untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya supaya tidak LB. Mudah-mudahan tidak LB. Oke, Pak. Thank you. Semoga terbantu. Ibu Ina Toe, pertanyaan satu lagi kok. Apakah bagian keterangan harta PPS perlu diisi atau bisa dikosongkan? Satu, jika harta itu adalah harta PPS investasi, nah maka perlu diisi PPS investasi. Yang lainnya nggak usah isi keterangan tersebut. Karena kan harta sudah bercampur aduk ya, harta PPS. Bapak Itnoja, kok mau tanya, apakah peralatan elektronik dan perabotan rumah tangga mesti lapor secara terperinci satu-satu atau hanya yang di atas 5 juta? Kalau saya sih campur aduk ke tong sampah ya, ke tong sampah yang namanya se- setara kas lainnya, gitu. Yang kecil-kecil, yang aneh-aneh, saya campur semua ke situ. Bapak Niko Limbara, mau tanya kok, jika saya membelikan asuransi unit link untuk ibu saya, apakah asuransi itu bakal dicatat ke SPT ayah saya, dikarenakan ibu saya tidak memiliki NPWP, atau asuransi unit link itu saya yang catat karena saya yang bayar? Paling gampang adalah anak ya, anak Anda yang bayar, yang lapor ya, lapor sebagai harta asuransi dan ditulis senilai preminya, gitu ya. Cara lain adalah dilapor di ayah, di SPT ayah, karena atas nama istrinya, berarti terjadi mekanisme hibah dari anak kepada ortu ya, gitu. Barulah uang hibah itu dipakai untuk beli asuransi, untuk bayar asuransi. Kira-kira begitu. Yang satu lebih gampang lah. Thank you Pak Niko. Semoga terbantu. Bapak Tom Sawyer. Kok, kalau di laporan L3B, rekapitulasi peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final nilainya LB. Nah, nilai ini muncul juga di formulir induk L3B, rekapitulasi peredaran bruto. Usaha saya kos-kosan di mana peredaran bruto cuma setahun 23 juta. Tetapi saya masih hitung PPh final. Waduh. Cara satu ya.
Cara satu adalah omset 23 juta diganti menjadi 23 plus 500 juta. Sama dengan 523 juta. Oke? Maka LB-nya hilang. Nah, ingat tahun depan 2026 tidak usah bayar pajak karena gratis pajak untuk omset 500 juta. Oke. Cara kedua adalah pajak yang sudah dibayar 125.000 itu diminta kembali dari negara, dari pemerintah ya. Nah, namanya PYSTT. PYSTT. Nah, cek YouTube tutorialnya banyak. Tutorialnya banyak ya. Jadi minta kembalikan. Nah, setelah PYSTT barulah hilang LB-nya dan bisa lapor SPT tahunan. Gitu ya. Thank you Pak Tom. Bapak bagus, ini contoh kesulitan pajak seperti yang pernah saya hadapi. Kalau pihak pemotong bukti pajak melakukan kesalahan dengan double counting, ya harus dihapus agar tidak jadi pembebanan baru yang tidak seharusnya. Ampun deh, yes. Yes, kalau double bukti potong muncul, nah hanya satu yang benar, maka yang salah perlu dihapus. Memang banyak orang mengalami begitu. Pajak dipotong langsung, tapi kok kita disuruh lapor bikin error? Oke. Kayak orang-orang DJP jujur aja. Oke. SPT tidak boleh LB, betul. Kemudian Bapak Ina mau tanya kok, dulu kalau lapor SPT karena tidak bekerja, selalu melampirkan surat pernyataan tidak mempunyai penghasilan untuk dilaporkan di SPT atau di atas materai. Sekarang dengan Kodes, apakah masih perlu lampirkan surat pernyataan? Jawabannya tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi ya. Zaman dulu banget itu. Kalau zaman sekarang mah udah nggak usah lah bikin surat-surat pernyataan begitu ya. Lanjut. Ini live Instagram yang belum terjawab teman-teman ya, masih banyak. Kita lanjut dari Ibu Ufmuts 2025 bikin PT, belum ada MPWP. Apakah tetap dilapor di SPT? Jawabannya nggak perlu Bu ya. Kalau dia belum punya MPWP, maka dia belum bisa mengakses layanan pajak, artinya dia juga belum bisa melakukan laporan SPT tahunan. Realnya belum setor modal, kalau dilapor di SPT, inputnya di mana? Kalau di orang pribadi, saya rasa juga nggak usah ya. Belum ada modalnya, belum ada juga NPWP-nya. Belum sementara mau salah apa dulu. Nanti kalau memang sudah ada NPWP, kemudian dimulai setoran modal, nah barulah ada lapor sebagai harta ya. Thank you Bu Ufmut, semoga terbantu. Ibu Ufmut. Bapak Henry Gunawan, 2022 SPT saya NE. 2025 istri mulai investasi saham. Baiknya bagaimana? SPT saya diaktifkan, lalu lapor, atau istri bikin NPWP baru, atau saya lapor 2023, 2024. Oke, 2023, 2024 lupakan saja. Kemudian istri tidak usah bikin NPWP ya, jangan salah. Istri malah malah blunder dong. Jadi istri jangan bikin NPWP. 2023, 2024 lupakan saja. Sekarang 2025. Apakah suami mau aktifkan? Gua rasa boleh dimulai. Kalau mau ya. Jadi suami boleh mengaktifkan NPWP-nya sekarang, kemudian laporkan SPT 2025. Karena kan dia sudah ada mungkin penambahan harta, ada transaksi saham, ada bunga, dan sebagainya. Bolehlah dilaporkan ya, supaya hartanya update. Oke, tapi kalau main saham sih nggak ada pajaknya ya. Maksudnya sudah PPh final. Thank you Pak Hendri, semoga teman tuh. Iya, Mbak Gunawan. Bapak serba suka. Kok NPPN 2025 wajib diambil ya? Jawabannya wajib ya, diambil saja mumpung gratis ya. 2025 dan 2026 dua-duanya diambil. Thank you Pak serba suka. Serba suka. Bapak Yunarti Santoso. Kok pasti ya tidak akan diperiksa pajak? Jawabannya belum tentu ya. Jadi pemeriksaan pajak itu sesuatu yang bisa terjadi, mungkin terjadi, namun tidak pasti. Kalau isi daftar harga sesuai harga perolehan, belum tentu ya, belum tentu diperiksa, belum tentu juga tidak periksa, dan juga tidak berarti lebih dekat ke pemeriksaan, enggak juga. Kita takut oknum pajaknya cari-cari masalah. Gimana menurut Kak Awan? Mohon bantuan jawabannya. Oke, menurut gue sih nggak ada masalah ya Pak ya. Menggunakan nilai yang sama dengan harga perolehan. Memang itu sudah sesuai hukum, tidak melanggar hukum. Ya kalau mau boleh saja. Kalau kalau mau menurut gue sih barang-barang yang sudah jelas
seperti tanah bangunan, sudah jelas ada NJOP-nya, ya pakai NJOP aja. Gitu. Thank you Pak Yunarti, semua teman-teman. Bapak Yunarti Santoso. Bapak BCRW, kok kalau saya perlu koreksi data SPT mulai 2018, apakah harus revisi dari 2018 atau 5 tahun ke belakang saja dari tahun 2021? Oke, kalau Bapak ada waktu Pak ya, hajar terus Pak sampai 2018. Kalau Bapak ada waktu ya. Kalau Bapak nggak ada waktu ya udah 2021, 2020 deh, 2020. Kayaknya 2021 masih bisa pemeriksaan nih. Mending Bapak betulkan sampai 2020, karena 2020 sudah nggak ada pemeriksaan lagi kan. Nah, thank you Pak BC semua teman-teman. Bapak BCRW 1217. Ibu Lisa Mona, kok mau tanya lagi, harta yang ikut TA rumah dijual. Apakah lelang bank uang? Apakah masih dilapor SPT tahun OP gimana? Harta ikut TA, kemudian dijual. Apakah lelang bank gimana terpotong? Jadi kita punya harta rumah, rumah itu sudah dilapor, kemudian rumah itu kita jual, dapat uang, gitu ya. Berarti kan rumah yang dijual kita cabut dari SPT. Oke, kemudian dapat uang nih. Uang yang masuk ke rekening berarti kan menambah rekening dan kita laporkan kondisi rekening per 31 Desember. Kira-kira begitu ya. Thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Ibu Lisa Monas 1183. Bapak Rizale, lapor dividen sebagai dari bursa. Sudah direinvestasi dan lapor reinvestasi. Tetapi diwajibkan lapor nomor NPWP sumber penghasilan. Ini nomor NPWP-nya emiten atau NPWP sekuritas? Jawabannya sekuritas biar gampang ya. Kalau emiten capek kita satu-satu. Jadi NPWP sekuritas saja biar mudah, biar gampang. Thank you Pak Rizale. Semoga terbantu. Bapak Rizale Friansyah. Malam kok mau tanya untuk tujuan kita mencetak MPPN apa ya jika kita masih memakai tarif 0,5%? Tujuannya adalah untuk patuh pada hukum, karena NPPN itu menurut hukum wajib dicetak. Oke? Jadi NPPN dengan PPh final UMKM adalah dua dunia yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi. Oke? NPPN adalah metode untuk menghitung penghasilan. Contoh, lu punya omset dagang 2 miliar setahun. Pertanyaannya, berapa untungnya? Berapa profitnya? Berapa penghasilannya? Metode menghitung penghasilan itu ada dua, pembukuan atau pencatatan. Kalau pencatatan itu namanya NPPN ini. Inilah kita cetak NPPN. Oke. Sedangkan UMKM 0,5% adalah metode menghitung pajak. Ini berbeda ya, metode menghitung pajak. Nah, kalau omset lu 2 miliar, berapa pajaknya? Pajaknya adalah 0,5% kalikan 2 miliar kurangi 500 juta. Kira-kira begitu ya. Dan ini tidak saling berhubungan dua barang ini. Ya, dua hal yang berbeda. Thank you Ibu Tan Lili, semoga terbantu. Bapak Tan Lili, Ibu ya. Bapak serba suka. Kalau suami selama ini sektor UMKM, sekarang istri ada dapat gaji di perusahaan. Jadi kalau mau MT, cara hitungnya bagaimana ya? Oke. Jadi kalau istrinya tidak punya MPWP, maka penghasilan istri yang hanya dari satu perusahaan itu ya, A1-nya, dilapor sebagai PPh final di suami. Kalau istri punya NPWP, kemudian maunya MT, maka terjadi lampiran yang namanya lampiran 4.B ya. Lampiran 4.B itu masih diinput. Oke, di situ cara inputnya gimana? Coba cek di Google banyak. Kalau nggak, coba-coba aja. Pasti Ibu paham kok, itu tidak susah kok. Oke, thank you Pak Serbasuka, semoga terbantu. Sudah tiga. Bapak Serbaguna, apakah boleh langsung masuk ke SPT sekarang harta lama yang tidak dilapor sebelumnya dan harus tulis perolehan tahun berapa? Jawabannya tahun berapa harus ditulis, iya betul. Kemudian harta yang masuk di tahun ini, yang baru masuk, itu kan artinya penambahan harta. Ingat, penambahan harta harus seimbang dengan penghasilan. Oke? Jadi tidak bisa sebuah harta tiba-tiba muncul yang tidak diimbangi dengan penghasilan. Nah, jadi intinya penghasilan harus seimbang. Begitu, Pak. Kalau ternyata tidak seimbang, maka Bapak punya dua opsi. Opsi pertama adalah langsung hajar 2025 ini diakui penghasilannya, bayar pajaknya. Atau Bapak lapor SPT mundur 2024, 2023 sampai Bapak bisa dapat keseimbangan antara harta dan penghasilan. Oke. Thank you Pak Serbaguna, semoga terbantu. Bapak Serbaguna, Ibu Yunarti Santoso, kita dapat uang sewa 1,2 M.
dan PPh-nya baru dibayar Januari 2026. Kok ini waktu cetak MPPN harus jadi PKP ya, padahal sewa 1,2 M itu untuk sewa 3 tahun. Oke, jadi gini Bu, Ibu salah baca ya, mohon maaf nih ya. Tidak ada Ibu jadi PKP. Itu hanya pemberitahuan saja bahwa informasi saja mengenai PKP ya, tetapi Ibu tidak dinyatakan sebagai PKP. Thank you Bu Yunati, semua teman. Ibu Yunati. Ibu Sari 88 Sari, selamat malam Pak. Saya karyawan dan resign 30 Desember 2025. Selama 2025 juga ada pendapatan dari usaha online, tapi ini masih di bawah 4,8. Masalahnya saat mengisi bukti potong terjadi lebih bayar. Oke, gampang Pak ya, Bu ya. Bukti potong dapat dihilangkan dengan cara Ibu masuk ke lampiran yang namanya L3A strip 4 titik B. Jadi lampiran yang namanya penghasilan neto dalam negeri lainnya, masukin ke situ nilai penghasilan, angkanya naik terus ya sampai sampai ibu tidak LB lagi di halaman induk gitu ya. Thank you Bu Sari, semoga teman-teman. Ibu Sari 88 Sari. Ibu Tan Lili, jika pegawai kurang dari PTKP dibuatkan bukti potong, maka apa pengaruhnya ke pegawai tersebut? Nggak ada pengaruh apa ya? Nggak pengaruh. Apakah mereka juga harus lapor SPT walau belum ada MPP? Jawabnya tidak usah ya. Orang yang tidak punya NPWP itu tidak perlu lapor SPT. Ya, simple. Thank you, Bu Tan Lili, sama teman-teman. Ibu Sari 88. Ibu Sari 88, 1,2 juta. Mohon pencerahannya agar tidak timbul LB di SPT tahunan ya. Jadi kalau LB mau dihilangkan dengan cara Ibu menambah angka penghasilan neto dalam negeri lainnya di lampiran L3 apa sih? Lupa lagi gua. L3A titik 4 L3A step 4 titik B. Bapak MMZ Fik, kok kalau CV UMKM semua pegawai di bawah PTKP. Kalau tidak buat bukti potong A1, apa ada efek ke depannya? Jawabannya CV-nya salah ya. CV itu punya kewajiban bikin bukti potong walaupun penghasilan di bawah PTKP. Jadi kewajiban yang tidak dilaksanakan itu bisa kena sanksi ya di CV-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bikin badan, bikin CV, PT, kita harus patuh taat sepenuhnya terhadap administrasi. Thank you Pak MMZ, semua teman-teman. Bapak MMZ Pik. Bapak Bapak Rizaleh, kalau sudah nikah tetapi mau lapor sendiri-sendiri bagaimana? Karena sama-sama kerja. Jawabannya boleh-boleh saja, tetapi tidak menguntungkan Pak ya, tidak menguntungkan. Si istri sebaiknya dicabut saja MPP-nya, setelah dicabut atau di NE ya, istrinya di NE kan aja. Kemudian penghasilan istri bisa masuk di suami sebagai PPh final. Dengan syarat istri hanya dari satu pemberi kerja. Itu lebih mudah. Oke. Kalau Bapak tetap mau dipisahkan, boleh. Bapak memilih yang namanya MT ya, memilih terpisah. Di halaman induk ada pilihan MT. Dengan demikian, masing-masing lapor. Tetapi dengan masing-masing lapor, maka muncul muncul lampiran 4B ya. Kalau nggak salah ya, lampiran 4B di mana harus mengisi penghasilan digabung dulu. Itu malah repotin diri sendiri. Thank you Pak Riza, semangat teman-teman. Bapak Riza Lefriansyah. Bapak NN Cruz, ajukan NE di Cortex, gimana caranya kok? Caranya Bapak coba buka Google ya, buka Google atau buka YouTube, ada banyak tutorial untuk membuat menjadi NE. Thank you Pak N Cruz, semua teman-teman. Bapak NN Cruz 02. Bapak Tesyah, malam kawan, suami UMKM, istri usaha kecil-kecilan di rumah punya satu anak, sudah punya MPWP. Pertanyaan, PTKP gimana kok? PTKP-nya ini di suami ya, ini di suami berarti K1, ya, suami K garis miring 1. Kalau kalau istri nggak usah punya MPWP, istri di NE kan saja atau dihapus MPWP-nya. Thank you Pak Tesyah, semua teman-teman. Bapak Tesyah. Bapak Ibu Josephine, CV Jasa berhenti beroperasi Januari 2025, tetapi belum ditutup. Mau dinihilkan 5 tahun dulu. Tetapi di tahun 2025 ada pelunasan piutang yang dipotong PPh 2321 lebih bayar di Desember. Oh, aduh. Lebih bayar di konteks bagaimana ya? Waduh. Cara pertama adalah minta pengembalian tanpa pemeriksaan. Minta pengembalian pendahuluan tanpa pemeriksaan.
Alangkah baiknya Ibu koordinasi dengan AR-nya. Oke, yang kedua adalah caranya adalah dengan menciptakan penghasilan lain. Contohnya penghasilan di luar usaha, ya, penghasilan lain di luar usaha, tambahkan penghasilannya sampai angkanya menjadi kurang bayar atau nihil. Gitu, jadi beres. Gitu ya, Bu ya. Thank you, Bu Josephine, semua teman tuh. Ibu Josephine, Bapak Made bagus. Tanya lagi kok. Apakah WPOP yang usahanya bengkel sepeda motor, mobil atau bengkel elektronik termasuk pekerjaan bebas atau gimana? eh Kalau dia punya karyawan ya, punya pegawai bengkel, maka dia boleh pakai 0,5%. UMKM PPh final 0,5%. Tetapi kalau dia nggak ada pegawai, dia sendiri yang ngurusin, itu boleh juga pakai pekerja bebas. Gitu ya, pekerja bebas. Thank you Pak Made, semoga teman-teman. Pak Made, Bapak Anda 280. Kok 2023 anak menerima dana dari ayahnya di SPTOP. 2023 anak terima dana dari ayah di SPTOP. Anaknya dicatat hutang. Sedangkan di SPT tahun 2023 dicatat sebagai piutang. Maksudnya ayah ya, piutang ya. Untuk pelaporan 2025, apakah boleh hutang anaknya anggap lunas? Jawabannya nggak bisa langsung anggap lunas ya. Jadi kalau anggap lunas kan berarti ada pemberian hibah gitu ya. Jadi kalau mau dianggap lunas berarti di pihak ayah juga sudah tidak ada piutang, di anak tidak ada hutang, berarti terjadi hibah. Jadi si ayah itu menghibahkan uang itu atau menghibahkan piutang itu kepada anak alias hilang hutang piutangnya. Gitu ya. Boleh boleh aja hibah. Thank you Pak Anda, semua teman-teman. Bapak Anda 280. Ibu Heni Gun, malam kok kalau cetak NPPN untuk jaga-jaga penghasilan bruto diisi berapa? Kalau saya sih 10 juta aja lah, karena ini kan formalitas saja ya, tidak kemana-mana. Dan kalau nanti tidak terpakai NPPN, apa nggak apa-apa kok? Jawabannya nggak apa-apa ya, NPPN nggak dipakai itu tidak masalah. Thank you Bu Heni Gun. Baik. Bapak Bun Scramble. Malam Pak Awan, ada setoran bulanan 2025 PPh final saya yang tidak masuk di Cortex dan ternyata masuk ke tahun 2026. Apa yang mesti saya lakukan? Tahun ini istri gabung ke SPT suami, harta istri masuk ke kolom mana? Oke, satu. Pembayaran pajak yang salah tahun ke 2026 ini biarkan saja, nanti digunakan untuk 2026. Untuk pajak 2025 silakan dibayar ulang, dibayar sekarang ya, 2025. Kemudian harta istri digabung ke suami di bagian harta, ya, di bagian harta tinggal tambahin aja harta-harta dari istri. Kemudian ingat penghasilan harus ditulis penghasilan yang dari istri ini ya. Harta yang dari istri harus ditulis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya, gitu ya, di kategori lampiran penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Supaya seimbang antara penghasilan dengan harta. Thank you Pak Bun Scramble. Bapak Bun Scramble. Bapak Agung Nugroho, malam. Kalau dosen dapat A1 dan A2 dan bukti potong 21 atas imbalan honor dari APBN, apakah boleh mengajukan MPPN? Menurut saya boleh. Menurut saya boleh ya. Yang di luar A1, A2 semuanya dilapor sebagai pekerja bebas saja, supaya nanti bisa kena 50% aja normanya. Thank you Pak Agung, semua teman-teman. Pak Agung Nugroho 56. Bapak Ali Wijaya 588. Ko Awan, kalau di Kortes 2026, istri otomatis tidak aktif karena tidak ada omset. Apakah berarti mulai SPT 2025 terpotong nih Pak ya? Terpotong, terpotong. Jadi kalau istri sudah NE, non-efektif atau non-aktif, maka istri sudah tidak usah ngurusin pajak ya. Semua harta dan semua penghasilan istri digabung ke suami saja. Thank you Pak Ali, semua teman-teman. Bapak Ali Wijaya 588. Ibu Josephine, kalau bangunan nilai saat ini dikasih nilai sesuai apa ya kok? Menurut saya NJOP. Ikuti nilai NJOP di kartu PBB. Mau nilainya lebih tinggi boleh, mau nilai lebih rendah juga boleh. Ikuti aja NJOP di kartu PBB. Thank you Bu Josephine. Ada lagi Pak Agung. Pak Agung, apakah dosen termasuk tenaga ahli? Menurut saya iya, iya ya. Dosen yang tidak tetap itu adalah tenaga ahli. Kalau dosen yang pegawai tetap itu barulah pegawai ya, barulah pakai A1. Tetapi kalau dia cuman tidak tetap gitu ya, maka dia adalah tenaga ahli.
bisa pakai norma 50%. Thank you Pak Agung. Ibu Josephine. Bapak Ali Wijaya 588. Semua harta istri harus dilaporkan di SPT suami ya? Jawabannya iya dong. Iya ya. Semua harta istri yang sudah di NE kan, non-efektif, atau di NA, non-aktif, itu harus dilapor di SPT suami. Thank you Pak Ali. Bapak Ali Wijaya 588. Ibu Yunarti Santoso. Kita di SPT. Ada harta uang tunai 3M. Apakah oknum pajaknya bisa mencari-cari alasan untuk minta lihat fisiknya uang? Uang itu sudah masuk di harta SPT. Menurut saya enggak ya, menurut saya tidak. Jadi banyak orang khawatir harta gua akan diminta pembuktiannya. Gua rasa tidak. Sejauh ini tidak pernah ada masalah. Sejauh ini ya. Nah, kalau uang tunai sih gue tidak worry. Gue lebih worry ke emas, perhiasan ya. Emas tunai, emas batangan sama LM. Itu yang gue worry. Tetapi sepanjang pengetahuan gue tidak pernah dipermasalahkan sampai saat ini ya untuk membuktikan harta yang kita laporkan. Thank you Pak Yunarti. Yang jadi masalah adalah harta yang belum dilaporkan, kemudian ditemukan. Nah, itu masalah. Santoso. Bapak Susanto Tanjaya, malam kok. Orang tua zaman dulu nggak bayar pajak dan nggak lapor SPT. Sekarang sudah lansia punya ruko. Supaya ke anak aman gimana biar nggak kena pajak? Oke, gampang ya. Yang pertama ruko itu harus dibikin surat wasiat. Oke, surat wasiat. Si orang tua bikin surat wasiat. Jika saya meninggal maka ruko ini buat siapa? A, B, C, D gitu ya. Nanti kalau sampai dia meninggal, kemudian surat wasiat itu dieksekusi, kemudian diwariskan kepada si ahli waris. Nah, ahli waris yang terima warisan itu tidak kena pajak. Sesimpel itu ya. Nah, mudah-mudahan sampai sampai beliau meninggal belum dipanggil AR ya. Kalau dipanggil ya nanti kita urus lagi. Thank you Pak Susanto, semoga teman-teman. Bapak Susanto Tanjaya. Bapak Sanjaya 1688. Apakah batas omset 4,8 M diperluas sampai menghitung nilai jual saham kripto obligasi? Sejauh ini tidak ya, sejauh ini tidak. Jadi batas omset tidak sampai ke sana. Thank you Pak Sanjaya, semoga terbantu. Bapak Sanjaya 16889. Ibu Josephine, CV saya tarif 0,5% final. Saat jual di jurnal piutang, kemudian biaya pajak, kemudian omset. Oke. Biaya pajak ini adalah yang dipotong pelanggan 0,5%. Bagaimana bila piutang dibayar tahun 2026 sehingga CV tidak terima dipotong 2025? Nah, ini masalah nih. Ini sering masalah ya. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Kita tetap akui bukti potong yang 2026 tetap kita akui untuk 2025. Jadi kan kita harus lapor SPT 2025 seolah-olah sudah dipotong. Oke. Nanti kan AR mungkin akan mengklarifikasi ya. Ketika AR minta penjelasan, kita jelaskan bahwa itu dipotongnya di 2026. Tetapi dipotong itu adalah untuk omset 2025. Nah, kita kasih lihat AR-nya begitu. Semestinya AR-nya akan terima ya, semestinya ya. Oke, teman-teman, sementara seperti dulu ya. Kita lanjut lagi ke video lain ya. Ini udah setengah jam. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.